Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Martin di renungan pagi Sword Generation Ministry pada hari ini, pada hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dan selalu baru di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menegur hati kami, mengubahkan hidup kami, dan kami menjadi orang yang luar biasa bersama dengan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Ada satu anak kecil berkulit hitam di negara Amerika Serikat. Tepatnya di kota apa saya lupa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sedang sekolah. Lalu di dalam sekolahnya ada seorang guru wanita. Lalu seperti biasanya pelajaran hari itu adalah menceritakan cita-citanya apa. Lalu guru tersebut membagikan sebuah kertas kepada semua murid-muridnya. Dan gurunya bilang, tuliskan apa yang menjadi cita-citamu nanti begitu engkau menjadi seorang yang dewasa. Lalu seorang anak kecil ini yang berkulit hitam, dia menulis sesuatu. Dia menulis bahwa dia suatu hari ingin berada di televisi, atau lebih tepatnya menjadi seorang artis. Lalu dikumpulkannya semuanya kepada gurunya, lalu gurunya membaca satu persatu, tetapi hanya anak ini yang tidak dibacakan. Lalu setelah semuanya selesai, tinggal satu lagi guru ini memanggil si anak kecil ini untuk maju ke depan. Lalu anak kecil dengan gembira senang. Wah, cita-citaku dibacain di depan kelas, dia bilang begitu. Seolah-olah mendapat sebuah lotre. Tapi ternyata di depan kelas dia dipermalukan. Gurunya bilang begini, mengapa kau menulis kau ingin menjadi seorang artis yang berada di televisi? Apakah kau pernah lihat di lingkungan kita yang ada? Dan kamu siapa? Kamu seorang kulit hitam, anak kecil, orang yang tidak berada, bercita-cita ingin menjadi artis. You're not good looking, dia bilang, nggak tampan dan sebagainya macamnya. Tetapi anak itu diam saja. Dia nggak marah balik. Dia tidak memaki gurunya atau apapun. Dia hanya bilang kepada gurunya, suatu saat aku akan menjadi artis. Lalu gurunya marah. Gurunya bilang, pergi ke tempat dudukmu dan ganti cita-citamu. Anak kecil ini bilang, tidak, aku tidak akan menggantinya. Aku akan tetap ingin menjadi artis suatu saat aku ada di TV tersebut. Dan tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini anak kecil tersebut sudah tampil di televisi. Dia menjadi seorang artis. Dan nama artis itu adalah Steve Harvey. Dia seorang pembawa acara, ya, Family Feud, atau kita lebih kenalnya kalau di Indonesia Family 100. Dia juga seorang komedian, orang berkulit hitam, dan sangat tenar. Lalu, apa yang dia perbuat kepada gurunya? Setiap tahun, dia mengirimkan gurunya sebuah televisi. Setiap tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya beri judul, jangan pernah mematikan mimpi orang lain.
Jangan pernah mematikan mimpi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa anak kecil itu suka bermimpi atau mempunyai cita-cita yang sangat tinggi? Dia ingin menjadi pilot, ingin menjadi presiden, ingin menjadi apa aja, dokter atau apapun juga. Dan kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus mendukungnya. Saya nggak membicarakan tentang anak kecil, tapi saya mau katakan bahwa setiap orang mempunyai mimpi. Setiap orang mempunyai cita-cita. Termasuk juga saya, termasuk juga Anda yang ada di rumah. Berapa kali sering mimpi kita dimatikan oleh orang lain? Melalui cemoohan, melalui penghakiman, melalui apapun juga. Tapi tahukah Anda apa yang dilakukan oleh seorang Steve Harvey? Dia tidak menyerah. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Dia yakin dengan dirinya dan juga dia yakin kepada Tuhan bahwa dia pasti menjadi seorang artis. Bukankah itu iman? Tapi saya nggak bahas imannya. Yang saya mau bahas adalah mengenai mimpinya. Apakah salah kita bermimpi? Kita mempunyai cita-cita? Tidak. Apakah salah ketika Anda ingin menjadi seseorang yang lebih lagi? Tidak. Lalu di mana salah? Tidak ada yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang mimpi itu membuat kita tambah semangat. Dan terkadang penghakiman orang lain pun membuat kita patah semangat. Masalahnya kita termasuk yang mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, begini firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pun mempunyai mimpi. Mimpinya adalah dari Bapanya. Bapanya bilang kalau dia harus turun ke dunia untuk menebus umat manusia, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita adalah penghuni kerajaan surga. Yesus mempunyai sebuah mimpi. Mimpinya adalah membawa kita semua ke dalam kerajaan surga. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, kita menggagalkan mimpinya Tuhan. Kenapa kita suka menggagalkan mimpi orang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu apa mimpi Anda, saya nggak tahu apa tujuan hidup Anda. Tetapi yang saya tahu bahwa saya mempunyai tempat di surga. Apakah Anda sudah mempunyai tempat? Yesus mempunyai mimpi. Mimpinya adalah supaya kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah Anda mau membantu Yesus untuk memenuhi mimpinya? Jika Anda mau, mari. Pada hari ini kita bertobat. Kita relakan hati kita. Kita penuhi mimpinya Yesus. Bagaimana? Dengan cara kita hidup bersama dengan Dia. Bagaimana? Dengan cara kita mengikuti perintahnya. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Coba lihat betapa luar biasanya cerita seorang Steve Harvey. Dia banyak menginspirasi anak-anak kulit hitam yang ingin menjadi sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Dan itu banyak mengubah hidup banyak orang. Bukan hanya orang kulit hitam, tetapi juga mungkin orang-orang yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali banyak orang menganggap Anda rendah, menganggap Anda tidak mampu, menganggap Anda pecundang. Tapi tahukah bahwa Yesus tidak pernah memandang Anda seperti itu? Dia memandang Anda seperti biji matanya. Biji matanya. Kalau seseorang ingin mencolok mata Anda, maka Anda akan menangkisnya. Bayangkan bagaimana dengan Yesus. Ketika seseorang ingin mencolok biji matanya, ingin mencolok biji matanya Yesus,
pasti jelas Yesus akan melindungi biji matanya. Itulah kita selalu dilindungi, kita selalu diberkati, kita selalu dijauhkan dari semua masalah yang ada. Tetapi kita seringkali tanpa kita sadar, dan bahkan seringkali sadar, kita mengecewakan hatinya. Kita beranggapan bahwa Yesus tahu siapa kita. Sesekali pertanyaannya itu dibalik. Tahukah kita siapa Yesus? Tahukah kita apa maunya dalam hidup kita? Tahukah kita apa tujuannya buat saya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan pagi hari ini saya ingin panjangkan. Kalaupun saya ingin berbicara banyak pun percuma. Yang saya mau ubah pada pagi hari adalah ubah paradigma kita. Tuhan Yesus punya sebuah perintah, tapi saya katakan Yesus mempunyai sebuah mimpi. Mimpinya adalah menjadikan semua bangsa muridnya, dan supaya semua orang dapat naik ke surga. Tidak ada satupun yang ke neraka. Itu mimpinya. Maukah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya mewujudkan mimpinya Yesus? Jika mau, mari kita sama-sama bergandengan tangan, mempunyai hidup yang lebih baik, mengubah hidup lebih baik lagi, dari hari ke hari, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi contoh bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang ketemu dengan kita, mereka tahu bahwa ada Yesus dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu sekalian, pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari renungkan sebentar firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mempunyai mimpi. Dia ingin kita semua masuk dalam kerajaan surga, dan Dia ingin bahwa kita semua bisa membawa murid-murid yang lain yang belum mengenal Dia. Sebab itu marilah kita menguatkan hati kita menguatkan iman kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya di mulut, tetapi juga menjadi sebuah contoh bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang melihat kita, dia tahu bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Bapa yang luar biasa, ini kami anak-anak-Mu. Kami tahu Kau mempunyai sebuah mimpi. Mampukan kami untuk kami menjalankan mimpi-Mu itu, Tuhan. Karena kami tahu kami gak mampu, kami gak kuat. Sebab itu Kau memberikan kami Roh Kudus, roh yang lemah lembut, roh yang penuh kasih, roh yang penuh luar biasa itu. Mampukan kami, sanggupkan kami untuk kami menjalani hari-hari ini yang semakin jahat, dan jadikan kami murid-murid-Mu yang luar biasa, sehingga dimanapun kami berada, kami tahu bahwa kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, kami menjadi terang bagi banyak orang. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, tolong kami, mampukan kami, pegang tangan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendirian di dalam dunia yang gelap ini. Karena kami tahu Kau sudah menyediakan tempat yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan buat mimpi-Mu itu. Terima kasih Tuhan buat tujuan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Semua dimulai dari sebuah mimpi. Tanpa mimpi, kita terkadang menjadi orang-orang yang kurang semangat. Tapi dengan mimpi, dengan tujuan yang pasti, kita tahu arah mana yang harus kita tuju. Apalagi jika kita berjalan bersama Tuhan Yesus dan bersama Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.